Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman, selaku guru informatika di SMA Muhammadiyah 10 Kejabat Gresik. Kali ini saya akan memateri tentang masih tentang integrasi data antar aplikasi perkantoran. Di ini video lanjutan dari video sebelumnya. Langsung aja masuk ke datanya. Saya akan contohkan gimana caranya data yang kemarin yang Excel ini. Nah, ini masih ada data yang di Excel ini atau tabel yang di Excel ini akan saya pindahkan ke Word ya. Caranya gampang sekali. Pertama kita buka Word-nya langsung aja. Oke, ini Word-nya. Gimana caranya tabel itu dipindahkan? Di sini saya pakai cara pertama itu pakai copy paste biasa Excel. Oke, silahkan di blok aja data tabelnya atau datanya, kemudian copy, tekan copy atau tekan Ctrl C seperti sampai ada tandanya garis putus-putus yang bergerak ya. Ini berarti tandanya udah tercopy. Kemudian kalian pindah ke Word. Nah, di sini ini kan bentuknya di sini ya. Silakan masukkan benda-benda. Nggak kelihatan. Oke, kelihatan. Di sini masuk ke menu Home, kemudian di sebelah kirinya ini ada tulis simbol paste ya. Jangan pencet yang ini, pencet yang tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada 6 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan bagaimana tabel itu bisa tercopy di data itu. Nah, di sini ada 6. Yang pertama adalah keep source formatting. Coba kita pencet. Nah, ini muncul seperti ini ya. Ini berupa tabel, jadi bisa diedit. Yang adalah keep source formatting ya, berarti tabel ini atau tabel yang udah kita bawa dari Excel ke Word ini, tabelnya akan menjaga atau mengkeep format dari sumber source formattingnya. Sumbernya adalah dari Excel. Jadi kalau misal tabel yang di Excel ini berwarna kuning, jadi di Word kalau pakai ini, kalau pakai keep source formatting juga akan ikut berwarna kuning. Jadi dia akan mengambil format atau menjaga format dari tabel dari Excel. Jadi dari Excel kalau misal warnanya kuning, ya udah di Word juga warnanya kuning. Kalau warnanya abu-abu atau biru atau hijau, ya udah dia akan mengikuti style dari Excelnya seperti itu. Sekarang kita coba yang use destination style. Nah, bentuknya seperti ini ya. Stylenya agak berubah, jadi ada perbedaan antara tabel 1 sama tabel 2 meskipun tabelnya sama. Di sini pertama kita lihat dia warna putih, hitam putih ya, jadi nggak ada warna kuningnya. Terus dia ratanya rata kiri. Kalau di atas kan rata tengah ya, rata tengah secara horizontal sama vertikal. Kalau tabel kedua dia rata kiri dan vertikalnya dia rata atas ya, jadi dia sedikit menjorok ke atas gitu ya. Nah, tadi yang kita pakai adalah paste yang use destination style, jadi menggunakan style destinasi atau tempat tujuannya. Jadi dimana paste itu ditujukan yaitu di Word. Jadi tabel ini tidak menggunakan style dari Excel tapi menggunakan style dari Word, yang dimana di Word kalian belum men-style apa-apa. Jadi ini adalah tabel yang belum memiliki style. Jadi ya udah ini kasaran aja tabelnya seperti itu. Itu tabel yang kedua. Jadi ada perbedaan. Kalau tabel pertama itu dia masih menjaga atau masih ngambil style dari Excel. Kalau tabel 2 dia udah ngelepasin, nggak bawa style dari Excel, dia pakai style dari Word, yang mana stylenya belum ada apa-apanya, cuma polos seperti ini ya. Untuk paste yang ketiga, nah ini sama, link and keep source formatting. Jadi ini sama seperti tabel pertama, dia masih membawa style dari Excel,
tapi di sini ada tambahannya, yaitu link, ada linknya, yaitu masih terhubung dari Excel. Bagaimana ini terhubung? Contoh, kalau misal ini adalah data nilai ya, data nilai, ternyata kalian salah memasukkan nilainya, ternyata nilainya si Adi ini, bahasa Indonesianya si Adi bukan 78, melainkan 80 gitu. Jadi kalian salah input nilainya, karena kalian udah terlanjur membawa tabel itu masuk ke Word. Nah, tinggal kalian masuk aja ke Excel. Kita buka Excelnya. Di sini kita ganti 78 ini menjadi 80 ya, sesuai. Nah, di Excel 80 ini akan semua terganti. Ini kan otomatis terganti ya. Jadi jumlah 8 data dari P4 sampai P4. Kalau misal data di P4 ini ganti, maka dia juga akan mengikuti. Kalau ganti ya ganti gitu, sama dengan kata-kata lainnya. Coba kita lihat data kita di Word. Nah, tadi yang awalnya 78 ini udah berubah secara otomatis 80. Total nilainya juga 246, rata-rata nilainya juga 82. Kita lihat, saya periksa aja ya. Nah, kita lihat dari tabel yang sebelumnya yang nggak ada linknya. Tadi kan nggak ada linknya. Ini masih 78, ini masih 244, ini masih 81. Jadi tabel yang pertama dan kedua itu nggak mengikuti update, jadi dia nggak akan terupdate. Ya udah, kalau misal kalian paste tabel yang seperti itu, ya udah seperti itu, nggak akan ada perubahan, kecuali kalian berubah sendiri di Wordnya. Misalnya ini 80, ini kan mengubah sendiri ya secara manual di Wordnya. Kalau misal tadi kalian pakai ini, kalian ubah tabel yang di sini, berarti tabel yang di Excel kan belum berubah. Jadi ada suatu perbedaan. Kalau di Word dirubah, berarti di Excel berbeda itu kalau kalian tabel barunya. Tapi kalau pakai yang ini, tabel ketiga ada linknya, kalian ubah satu tabel aja yang di Excel, otomatis tabel yang di Word akan berubah gitu. Jadi nggak ada perbedaan nilai. Jadi biar tabel itu selalu terupdate nilainya, nggak ada miss-nya gitu ya. Nah, anaknya kalau pakai tabel yang ketiga ini itu ini. Jadi kalian nggak usah repot-repot mengubah dua tabel, meskipun kalian cuma ganti 80 ini aja ya. Jadi kalau misal kalian pakai ini, kalian harus ganti di Word dan harus ganti di Excel biar tabelnya sama gitu. Tapi kalau pakai tabel yang ketiga ini, kalian cukup ganti di Excel, yang di Word akan otomatis terupdate gitu. Kembali lagi ke Excel, kita copy dulu. Ini tabel ketiga. Bagaimana dengan tabel keempat? Tabel keempat, lah ini tulisnya link and use destination file. Ini sama seperti tabel kedua, cuma ada linknya. Jadi dia bisa sama seperti tabel kedua dan tabel ketiga. Jadi dia ngelepas style dari Excel, dia akan memformat stylenya jadi menggunakan style di Word. Kemudian dia juga bisa nge-link atau auto update sama seperti tabel ketiga. Kalau misal di tabel yang di Excel kalian ganti, tabel keempat ini akan otomatis terupdate. Tapi bedanya kalau tabel ketiga dia masih pakai stylenya Excel, kalau di tabel keempat ini stylenya kosongan gitu. Dia pakai stylenya Word, yang mana stylenya masih belum dia pakai seperti itu. Kita coba tabel kelima. Nah, di sini gambarnya tulisannya picture, berarti gambar. Ini tabelnya udah diubah formatnya menjadi gambar, jadi udah bukan tabel lagi. Di sini kalian nggak akan bisa mengganti isi dari datanya ini. Nah, ini gimana cara ganti sebuah gambar? Kan nggak bisa. Tapi enaknya kalau sebuah gambar, dia bisa lebih enak ngatur sisi-sisinya. Misal tabelnya kurang gede gitu, tinggal ambil tarik aja, atau misal di sini ada tulisannya gitu, tinggal diatur di sini ya pakai layout option. Karena sebuah gambar ya, jadi lebih enak ngatur posisinya. Tapi tidak enaknya datanya udah fix, jadi nggak bisa ganti lagi. Jadi usahakan kalau kalian pakai copy paste yang ini, yang berubah gambar ini, usahakan tabelnya udah final, jadi nggak ada update lagi atau nggak ada perubahan lagi
gitu. Jadi kalian boleh pakai pasta yang gambar seperti ini. Itu tabel berikutnya atau yang terakhir itu keep text only. Jadi keep text only, jadi dia cuma mengcopy tulisan aja, enggak tabelnya. Jadi tabel kan kalau dimana kalian menyebut tabel kalau dia berupa ada kotak-kotaknya ya, ada kolomnya, ada barisnya, itu bisa disebut tabel. Kalau di sini ini nggak ada kotak-kotaknya, ini cuma tulisan aja, jadi kotak-kotaknya dihilangkan ini tulisannya. Dan eh, ini kan agak ngaco ya, jadi ini kan agak ngaco, jadi nomor 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 absennya, tapi namanya dia geser kiri, jadi namanya nggak segaris lurus dengan nama, jadi agak nggak ngaco juga formatnya. 80 bahasa Indonesia, 89 bahasa Inggrisnya, 77 lah, ini kan agak aneh. Harusnya kan bahasa Indonesia nya 80 92, bahasa Inggrisnya 89 90, MTK-nya 77 90, totalnya 24 27, rata-ratanya 82, maksudnya agak ngaco. Jadi yang di copy ini cuma teksnya aja, nggak sama tabelnya. Ini bisa dipakai kalau kalian mau ambil data dimana datanya itu berupa teks aja, jadi nggak berupa format tabel seperti itu ya. Mungkin itu aja materi yang saya bagikan kali ini, jadi tentang copy paste, yang mana pastinya di sini ada mana tadi, ada 6 pilihan. Yang pertama adalah keep source formatting, dia membawa tabel dari Excel ke Word, yang mana stylenya dia masih mengikut di Excel. Kalau sebelumnya ini adalah business style, dia membawa tabel dari Excel ke Word, yang mana stylenya dia mengikuti Word, jadi nggak bawa style dari Excel. Kalau yang ketiga ini dia seperti tabel pertama, seperti ini, keep source formatting, cuma dia ngelink atau auto update. Kalau misal datanya yang di Excel kalian ganti, maka yang di Word juga akan otomatis terganti. Sama seperti ini. Yang keempat, tabelnya dia sama seperti tabel yang kedua, cuma dia akan ngelink juga. Kalau tabel kelima dia berupa gambar, jadi udah bukan berupa tabel lagi. Kalau yang ke-6 atau terakhir dia sudah bukan berupa tabel, tapi dia berupa teks aja, seperti itu. Kalau mungkin ada pertanyaan atau kalian nggak jelas, bisa kalian ulangi lagi video ini, atau bisa tanya langsung ke WA saya atau email saya, atau bisa nulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.